Ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Itu ada Salis. Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih kau di? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Sapa Tetangga, lihat tuh. Siaran paling asik. By the way, satu lagi. Iya benar. Balik lagi para tetangga. Bareng sama Ala dan Awi bebasnya. Spesial hari ini di sebelah kiri kita juga sudah ada salah satu pelaku UMKM. Betul banget. Ingat, yang ada pelaku di UMKM bukan pelaku kejahatan ya. Pelaku UMKM yang ada di Cikampek, yang UMKM ini sudah terkenal banget. Betul. Tapi kalau dilihat nih kayak pelaku pencurian. Mencuri hati warga Cikampek dengan kulinernya. Iya nggak sih? Kita kenalan dulu, ada siapa di sebelah kiri kita? Halo. Assalamualaikum. Sama siapa Kang? Boleh agak maju. Salam. Boleh agak maju. Namanya siapa Kang? Kang Entis aja. Kang Kang Entis. Entis dari UMKM mana nih mungkin pada Dari mana? Di sebelah Racing 37. Sebelah Sebelah Racing. Yang aku pernah lewatin kayaknya. Lewatin doang. Tapi belum pernah jajan. Aku pernah jajan justru sampai 2 kali sama temen Tuh. aku. Dan itu Gimana beneran kayak ngantri experience-nya? banget. Parah. Kayak nunggu sejam buat bisa nyobain rasanya tuh sebelah racing tuh kayak Serius? apa. Iya, karena emang di sana ada live musik ya dulu tuh ya Ada. kayak. Sekarang masih Kang? Masih. Oh masih. Seru banget. Seru, kita makan Tempat sebelah sebelah tapi ada live music. Jarang gak sih? Iya kan? Dan bahkan yang bikin aku uniknya tuh mereka tuh cuma ngejual satu tipe makanan aja nih. Nggak ada. Seblak. Oke. Menu Seblak utama aja. ya. Iya, tapi kayak bisa serame itu. Jadi penasaran rahasianya apa? Nanti kita akan ngobrol ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Entis ya. Kang Entis asli Cikampek. Asli Cikampek. Punya darah atau turunan kuliner mungkin dari keluarga, mama? Mungkin orang tua ya. Orang tua. Semuanya pedagang. Oke, ini ibarat kata kayak gue menginterview diri sendiri. Ya kan, Abibi kan gitu tuh. Iya, bener. Karena emang basicnya itu kan dulu dari pedagang orang tua gitu. Aku juga. Iya. Akhirnya aku dagangan. Dagang apaan? Dagang salad cinta nanti. Iya, original reseller. Belum. Oh iya. Kang Tis berarti awalnya orang tua tuh pedagang. Dagang apa dulu, Kang? Kalau orang tua dagang sayuran. Dagang sayur, nggak dagang makanan yang diolah. Enggak. Nah, biasanya nih kalau anaknya pedagang, ini pasti cikal bakal dari kecil sering ngintil ke pasar. Sering ngikut orang tuanya dagang. Ngeliat Sering aktivitas. ngerecokin istilahnya. Zaman-zaman dulu kecil boleh nggak gitu ya? Kalau Awibi dulu punya pengalaman gini, Ra. Soalnya ada pengalaman gini, Kang. Jadi orang tua tuh tiap abis subuh belanja ke pasar ya. Belanja ke pasar dari Tamelang ke Cikampek. Dan itu tuh subuh itu pasti pengen ikut ke pasar. Itu karena memang suka ke pasar, Ra. Suka ke pasar. Terus pernah ada satu ketika yang Awibi ditinggal ke pasar, jadi nyokap itu lewat belakang. Lewat belakang, percaya nggak? Ada kejadian ngacak-ngacak baju selemari dan dimasukin ke sumur gara-gara nggak diajak ke pasar. Dimasukin ke sumur. Ke sumur abis selemari, Kang. Itu saking sukanya ke pasar. Tapi kalau Kang Entis sendiri ada pengalaman nggak waktu kecil gitu yang kayak udah ada tanda-tanda pengen ya, jadi pedagang gitu? Iya. Paling waktu kecil tidur di emperan toko. Emperan toko pasti mamah belanja. Bukan kan? Atau toko sendiri? Kan Oh, jualan. toko sendiri. Bukalapak kan. Bukalapak. Tapi emang paling mudah tuh kalau misalkan ngedidik anak kecil tuh dengan mempraktekkan langsung. Jadi kan dia akhirnya Ngeliat. copy paste, ya ngeliat, nyontohin. Itu bener tuh tidur di apa? Emperan. Tidur di depan toko. Gitu. Iya. Karena kan pagi-paginya harus buka lagi. Oke. Wow, tapi yang aku lihat ya, biasanya tuh pedagang-pedagang yang di pasar tuh bener-bener hektik banget. Itu belanjanya berarti di pasar? Belanjanya apa? Aku dikiriman. Tokonya di pasar? Oh. Jadi kita gak tutup.
Jadi nonstop ya Kang? Oke. 24 jam gitu. Iya. Ada Kakak sayurin kayak rawit segala macam. Iya. Oh. Ih, seru. Itu juragan-juragan sayur itu loh, jangan salah. Nah, mungkin dari situ juga ya cikal bakal kenapa Mama atau Akang jualan si seblak racing ini. Jadi yang buka itu orang tua dulu Buka. atau emang Akang? Emang aku. Oke, Kang Tis ya. Sampai akhirnya kepikiran seblak tuh. Nanti deh itu mah masih panjang perjalanannya, Iya, kita maksudnya- kita ulik-ulik dulu ya karena dia jualan rawit. Kepikiran Di pasar, ke sono ya. Maksudnya bisa kayak gue jadi. kalau jualan rawit gue kepikiran buat jualan combro deh. Karena kan ada pedes-pedes. Kenapa Atau combro? jualan sambal kemasan. Atau Iya nggak sih? jualan yang lain. Jadi Oke. Tapi kalau Kang Tis masa lalu nih, kalau orang tua kan basicnya dagang tadi. Pernah dagang-dagangan nggak? Dagang-dagangan dalam artian partai kecil. Tuh Zaman-zaman SD, saya dulu juga SMP saya jualan gitu es ya. mambo keliling kampung, kayak gitu-gitu loh Kang. Perasaan belum dah. Enggak? Enggak. Tapi pertama kali dagang sebelum jualan sekarang apa? Pernah dagang nggak? Itu apa warung kecil. Oh warung kecil di rumah. Oke. Kalau yang keliling atau usaha yang kecil sendiri nggak? Enggak pernah. Oke. Oh, tapi akhirnya jadi ke pola ya. Kalau misalkan jualan tuh gue nggak mau tuh sampai kayak capek udah gue buka warung aja terus orang yang nyamperin gitu orang yang butuh tinggal datang ya nggak sih? Lo nggak mau capek kerja cerdas namanya. Kalau gue dulu, gue mah jemput bola prinsipnya dari dulu, iya kan? Dan itu pun ngejualin es mambo orang, Ra. Oh. Bukan jualan yang es mambo yang dari kulkas sendiri, gitu. Zaman dulu kan orang yang punya kulkas kan limited edition Iya, ya, bener, orang-orang bener. kaya doang kan. Bener Gitu zaman istilahnya. itu susah banget. Tapi apa yang jadi daya tarik Kang Tis akhirnya terjun ke Dunia kuliner usaha, lah ya. ke usaha khususnya ke Ya kuliner, buka seblak juga. Awalnya iseng-iseng nggak jadi prioritas buat buka. jualan. Gitu. Karena kan saya dulu di pabrik. Tadinya di pabrik, karyawan pabrik. Karena istri request pengen buka usaha ya kita bikin warung. Oke, jadi permintaan istri itu awalnya celetukannya pengen buka usaha. Oke, kita berhenti kerja. Kata Berhenti istri, kerja karena kontrak habis atau emang mengundurkan diri? karena Pilihan. istri kita kan punya anak Tia namanya Tia. Sekarang SMP kelas 2. Sebelum buka warung, Tia itu ke ke tusuk paku lah. Kakinya. Si Tianya, Neng Tianya anaknya. Cowok bukan cewek. Oh, Tia teh. Oh, Tia cowok. Oke. Karena kakinya ketusuk paku. Jadi kata aku teh udahlah kamu jangan kerja. Ya udah Pak, sana. Oh, udah gede. Itunya aku bilang ke istri. Oh, iya. Jangan aku putusin aku berhenti kerja. Ya udah dengan satu syarat aku pengen beli bikin warung. Kata si Teteh teh. Aku bikin 2012. Oh, 2012. Awalnya apa? Iya. Awal ngerintis 2012 aku bikin warung itu kecil 25 juta. Sama Oke. isinya. Jualan warung rokok gitu. Kelontong lah. Kelontong. Tapi nggak Oh iya. Sukumpit cuman lah seadanya aja. Oke. 2012 baru Jadi awal mah tokoan dulu. wah nggak langsung jerat ke sebelah. Sebelah. Ke kuliner enggak. Aku jual itu dulu toko kelontong dulu awal 2012. Terus? Nggak langsung. Oke. Gitu. Sampai akhirnya berpindah. Iya, tapi si warungnya si kelontongnya masih jalan. Enggak, sekarang Oh. alih fungsi jadi kita prioritas ke sebelah aja. Oke. Oke, fokus satu. Sampai akhirnya memutuskan untuk seblak yuk gitu. Nah. Itu tahun kapan? Itu masih di deretan akhir-akhir 2012-13. Oh, udah dari tahun Udah lama. 2012. Aku masih ingat waktu itu di bulan puasa. Bulan puasa, kata istri teh, ya mau jualan kan ini bulan puasa banyak yang taraweh anak-anak kecil. Gimana kalau buka bikin basreng atau sosis? iya. Kan banyak anak-anak. Ya udah, cenah. Kalau itu nanti beli kita ke pasar sosis. Itu kata istri teh. Ya udah kita modalin hari demi hari berjalan. Terus ada yang bilang saudaranya Neng bikin seblak. Gak bisa. Sekarang kan banyak atau di YouTube. Gitu. Ya udah kita coba. Langsung Bu, prosesnya besoknya kita bikin. Ya cuman 5.000 juga. Enggak 5.000 cuma 2.000 perak buat anak kecil. Baheula teh. Jualannya kan barudak di lembur Jadi, rumahnya, telur satu itu dibagi 3. Bisa tilu. Cuman dikocok-kocok lang cerot. Yang penting mah syarat teh nya. Cuman Dan di 2.000 lembur rumah. anak-anak kecil yang belinya gitu. Terus hari-hari terus
Ternyata responnya enak juga. Bagus. Itu tahun 2012. Berarti emang sebenarnya semua awal yang mengawali kenapa dia buka toko tuh dari istrinya. Dari istri. Om Tis ya? Karena permintaan tadi nggak mau kerja karena anak sampai ada kecelakaan ya. Kalau waktu itu tokonya di mana posisinya? Di rumah itu juga posisi rumah. Di yang sekarang. Iya. Oh. Jadi sebelumnya cikal bakal seblak itu Legend. toko berarti ya. Dari prosesnya 2012. betul-betul luar biasa. Oke. Dengan seblak yang 2000-an itu akhirnya berjalan berapa tahun sampai akhirnya berkembang gitu. 2000 aku awalnya ada reuni SMP 2002. Kata tim aku teh sekitar 2000 berapa ya aku reuni teh kalau salah 2016 atau 17. Kata teman aku teh gimana aku mau nyobain dong sebelah kamu. Parsen dah. Buat acara. Aku buat reuni bentuk 10 panitia. Aku mau dong, jangan cek aku teh itu mah khusus buat anak kecil. Sebelah juga gak enak. Gak apa-apa Pak, aku pengen nyobain weh. Ternyata aku kasih 10 mangkok. Ternyata responnya juga, enak siapa yakin Bapak sukses. Kata teman aku teh. Aku suguhin terus aku posting di Facebook. Jangan ini mah buat anak-anak kecil. Karena nggak pede ya, belum pede waktu itu ya. Gak apa-apa. Kata dia posting besoknya ternyata responnya di mana sih enak. Ini kata itu teman aku ini paling enak yang aku lihat sebelah. Karena waktu itu emang seblaknya lagi naik-naiknya ya. Tahun 2012 2013 teh. Di Bandung kan waktu ada seblak. Iya. Oke, berarti berawal dari temennya yang justru temennya yang punya yakin gitu ya, pede. Bapak yakin bakal sukses. Ngeyakinin aja jadinya. Yang bener sok weh. Ternyata hari ke hari responnya bagus. Pokoknya anak pada udah datang. Terus banyak yang request, Cina kau ini tepatnya udah gak muat. Aku awal beli tulang itu tulang dengkul sama cekannya itu 5 kilo. Awalnya. Sampai sekarang kan satu kintal. Ya ampun, sehari kan? Sehari. Iya. Ya Allah. Aduh lanjutin deh, mending yang itu deh. Itu ngalamin. Itu aku ngalamin loh. Bener Kang. Tadi yang dari ceritain di hari awal cuma 5 kilo Ra. Iya. Itu sampai 20 yang kayak masing-masing misalnya kayak ceker 25, kayak sayapnya berapa. Itu ngalamin. Wow. Itu seru banget benar-benar. Perjalanan aku ini sebelah. Nah, dari benar-benar. 5 kilo. Dari 5 kilo sampai sekarang 1 kintal. Oke. Kayak dari omset sendiri kan dulu tuh standar berapa gitu terus tiba-tiba yang sekarang berapa gitu. Ya bisa kayak itu enggak dulu 5 kilo ya sekarang kan udah 1 kintal lebih, kadang-kadang 70 kilo 80 gitu ya udah. Alhamdulillah lah sekarang mah. Kalau dihitung-hitung porsi ada berapa porsi? Kalau hari untuk sekarang? Ya mungkin lebih dari 200. 200 porsi ya. Karena kan kapasitas tempat aku sekarang udah gede. Maka di rumah udah diganti jadi modif tempat makannya. Belum lagi kalau misalkan ada yang pesan-pesan bungkus. Berarti di angka 200-an ya. Omset berarti per hari di angka 2 sampai 3 juta ada ya? Lebih. Lebih. Untuk hari biasa mungkin kepala 5 6 di hari biasa 5 sampai 6 juta. Iya. Di weekend? Weekend ya 12 11. Masya Allah. Serius, penasaran gue harus datang ke sana sih. Pokoknya nanti kita reviewin nanti sama Prima Media Pro. Ada akustik, kita live streaming nanti di sana kerjasama. Malam minggu aku tunggu nih. Nih, malam minggunya gini Kang konsepnya kalau Prima Media Pro. Prima Media Pro kan live streaming gini nih. Tuh, kayak gini kan? Keren kan? Nah, nanti acara yang biasanya cuma akustikan doang, kita live streamingin Di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ih, keren. Kita kerjasama nanti. Langsung di follow up ya. Sehari bisa 5 sampai 6 kayak. Tuh, ya kan apalagi budgetnya kan omsetnya gede, ya kan? Sekarang kan punya karyawan. Iya bener tuh. Masa cuman buat live streaming 5 juta doang? Langsung di on air ya. Karyawannya berapa Kang? Karyawan ada 8 apa 10. Ih keren. Masya Allah keren banget sih. Awalnya berapa karyawan? Awal mah pasti masak sorangan ya? Aku bagian es, istri bagian nyeblak. Koseng. Esnya udah paling bener Nutrisari dong. Nutrisari yang ini. Tes istri gula batu dong. Favorit itu 2000. Iya. Jadi kita gak mahal di seblak itu paling murah. Oke. Punya uang 10.000 aja udah kenyang. Nah si seblaknya itu konsepnya ada yang konsep
ngambil sendiri atau yang udah porsi sekian ceban 12 kayak gitu-gitu? Enggak ada sistem prasmanan. Nah, benar. Siap saji aja langsung. Oke. Ya, Karena kan sekarang kan konsepnya gitu, Ra. Banyak tempat-tempat seblak atau tempat makan yang dimana ngambil perintilannya sendiri, toppingnya sendiri gitu ya, Kang. Tapi kadang kalau ngambil kayak gitu tuh kitanya tuh suka kayak ini loh. Hilaf. Terjebak. Terjebak. Tahu-tahu 25. 40.000. Iya. Ya, benar. Sumpah Gitu. sih. Terus juga takutnya kan nggak habis yang kayak gitu teh, tahu? Mubazir Gitu. saya. Iya. Jadi gitu. nggak bisa benar-benar nikmatin, malah kayak kenyang banget. Belenek kalau kebanyakan kayak kalau dibikinin kayak bumbu dan porsinya tuh pas tuh kayak pas gitu, nggak berlebihan. Iya, bahkan kayak akhirnya tuh mau nambah lagi deh. Nah mendingan gitu kan ya. Istilahnya kalau misalkan emang kurang ya guys mendingan nambah daripada Nunggu lobat lagi sejam. Bener. Sumpah itu aku Tapi beli bener kesana itu tuh lama. apa namanya bukan kejadian ya, saking ramenya sampai waiting list gitu, Kang. Iya beneran sumpah, aku ngalamin banget. Gitu deh kayak waktu itu nggak tahu akangnya, nggak tahu ada akangnya, nggak tahu nggak. Tapi kayak aku beli seblak sama Via deh waktu itu kesana. Ya udah nunggu sejam. Tapi kayak kita ngeliat, ih Vi di sini rame banget ya. Sumpah pertama kali aku ke situ sama Via, emang rame terus gitu. Dan jatuhnya tuh kayak hidden game karena bukan di pinggir jalan. Iya. Ada masuk Nggak tempat gang-gang strategis kecil. ya. Iya, bisa tuh jadi rekomendasi. Iya, tapi ya itu hebatnya tuh, Ra. Hebatnya di mana ketika punya kekurangan dari tempat, Lokasi ya. tapi yang namanya manusia ya, gitu. Kalau udah tahu, ya namanya. Kalau udah tahu, kalau udah enak, diuber ke mana wae. Iya benar-benar. Gitu Udah kayak istilahnya kayak inilah kayak bakso rawas sikut lah sejauh ya tanya gitu, misalkan untuk kita kejar-kejar orang sampai sana gitu. Atau tempat-tempat makan yang lainnya ya sama halnya kayak seblak racing. Nah, diambil dari mana nama seblak racing, seperti apa perjalanannya sampai akhirnya sekarang besar? Nanti kita ngobrol lagi sama Betul sekali. Si Anya Sekalian ya. juga jadi penasaran sih, pengen buru-buru coba Ya, sebenarnya. betul. Hari ini bawa apa aja nih? Oh, ada tenang. Coba. Hari ini bawa favoritnya enggak? Yang paling jagoan enggak? Yang bagi apa yang recommended ya? Nah, yang rekomendasiin apa? Mie balado spesial. Mie balado spesial. Jadi penasaran, pedas banget. Seblaknya bawa dong. Bawa. Dong. Oke, ngiler nih. Kita sengaja dari siang gak makan nih. Nanti kita bakal balik lagi, Ra. Iya, jadi kemana-mana tetap di Sahabat Tetangga. Siaran paling asik. Bareng tetangga. Si seblak racing itu alamatnya di mana, A? Coba pasihan terang. Di Kampung Kerajaan Karangsinom. Karangsinom. Oke. Pokoknya yang kenal Karangsinom pasti ada seblak racing. Alhamdulillah. Alhamdulillah mie masuk ke unggulan Tita GoFood. Mulia. Gua Unggulan masuk ke Tita Mulia. Makanan unggulan Tita Mulia sama Karawang. ya bukan Tirta Mulia doang. Sekarang mah Sekerawang Raya Marian ya. Warga Cikampek khususnya. Iya. Kalau Purwakarta kan punya apa tuh namanya sate. Haji. Marangi, Haji Yeti. Nah, karena tapi coba kita tes ya. Seblak asal muasalnya dari mana? Kayaknya di Bandung enggak? Kenapa namanya seblak? Kurang tahu aku. Tapi ya gak tahu gimana, tapi mungkin si A-nya tuh pinter ngolah. Jangan-jangan ini Jangan istri yang bikin. Oh, istri. Iya mah bisnisnya bisa. Oh, pinter masak berarti istrinya. Iya tuh carinya pinter masak. Tadi kan si A juga bilang, jadi kan yang masak-masak mah kan istri, dia mah ngeladangan esnya. Benar aku. Tuh tetangga punya istri tuh yang pinter masak. Iya, setara masak. Yang beli Indomie mulu. Ya kan? Aku bisa kok masak. Masak Tapi air. kalau kayak gini kayaknya harus belajar. Iya benar-benar. Tapi kalau perkiraan dari Awi nih, sosok taunya, ini dari segala macam menu ini sambalnya satu nggak? Sambalnya satu. Iya kan, jadi repot Ra. Soalnya menu dengan banyak pilihan, Varian, ya. terus sambalnya kudu itunya aja. Beda-beda, Jadi kekuatannya kan memang di situ biasa nak. Di sambalnya. Jagoannya di sambalnya. Iya nggak sih? Jadi akhirnya punya cita rasa yang khas. Khas, gitu. betul. Karena dia nggak beda-beda. Tapi kita ulik dulu si seblak racing. Namanya kenapa racing? Racing kan identik dengan otomotif. Motor. Seblak racing diambil dari emang motor, balap motor. Oh. Kita kan punya adik kan pembalap. Pembalap cross. Terus dia suka seblak. Bukan. Nah, Nggak salah juga sih. jadi di sirkuit setiap balap itu ada ini namanya
Batagor Racing. Batagor di acara itu teh biasa suka ada Batagor Racing. Dia pakai mobil box bikin Alusta. mobil box disulap Food truck gitu ya. Pokoknya jadi mantap lah. Jadi pas ada makanan namanya itu Batagor Racing. Ayak tah. Terus Nah, kita lihat di situ tah. jadi kata gimana nih seblak yang kamu jual kasih nama seblak racing aja. Cek si adek teh Kasih nyeletuk nama aja seblak racing gitu. Terus itu 37-nya kan pakai nomor motor. Oh. Motornya Ade. Kan nomornya 37 sampai sekarang. Jadi seblak racing 37. Bawa hoki ya berarti Iya, ya. alhamdulillah. Kita nanti semoga bikin KM72 bohok. Iya benar. Kilometer 72 ya. Oke, jadi seblak racing asal muasalnya dari nama si seblak itu Adiknya terinspirasi yang dari suka. Batagor. Batagor yang suka ada di acara sirkuit, Batagor Racing. Ini ada seblak racing. Jadi namanya sebelum pakai seblak racing teh seblak weh. Ini seblak Mama Tia. Oh, seblak Mamah Tia. Mama aku. Pasti anaknya Tia ya. Iya benar. Mama Tia. Iya. Tia. Oh, Tia. Iya mah Tia. Mama Tia. Oh Tia. Tia, oh mama. Tapi itu tuh yang Awi bisa lah, Tia itu ternyata anaknya laki. Laki, bukan cewek. Kalau rata-rata kan Tia mah laki-laki, Kan Aditya perempuan. bisa. Aditya. Oh iya Betul. benar juga. Berarti anak sekarang umur 14 tahun ya? 14 tahun. Umur 14 tahun kelas 2 SMP. Setiap hari makan seblak gak? Dia di pondok. Oh di pondok, iya benar-benar. Pondok. Nah itu benar pertanyaan. Tukang seblak suka nggak makan seblak? Saya pribadi jujur aja nggak suka. Cek aing ge. Itu pasti gitu karena bosen Ra. Sama Kalau istri kayak paling Doyan. jadi Belenek ya Anya. Sehari aja nggak Makan mulu? Dulu mah suka. Sebelum menjadi sekarang ya kayak gini lah. Melewati fase ini ya. Dulu kita nyuci badeng. kuali. Bau hanyir seblak lah istilahnya baunya, bau bau arana. Hidung. Nah, di situ awal jadi nggak jadi malik. Ilfilnya. Setiap itu udah begiun lah. Giung ya. Giung. Jadi sampai sekarang nggak suka. Istri mah suka tiap hari. Tetap istri mah masak. Tetap istri mah makan. Masak sambil makan juga dia mah. Karena jangan sampai dia hilang cita rasa dan keinginan untuk makan seblak eta. Iya sih, Karena soalnya kan dia yang buat kan. Biasanya kalau kita suka sama makanan ya pas kita masak dengan sepenuh hati. Sama kayak yang punya rokok gak sih A? Kan dia yang nyiptain rokok tuh pas siapa tuh, tapi dia gak ngerokok. Iya gak? Kayak gitu kali ya. Kang, ini deh si seblak ini ya, karena kan Awibi kan dulu sempat jualan yang serupa gitu ya, dengan serupa ya setipe lah makanan pedas, ya kan makanan pedas. Itu pasti pernah mengalami fase di mana harga rawit yang cuma 15.000 jadi 100.000 sekilo. Biasanya beli 5 kilo atau 10 kilo, sekarang mau 3 kilo. Waktu kemarin berapa? 50 apa berapa? Paling mahal banget. Mulai saya pikirin. Itu dikurangan. Iya pas di mangkok porsi sambalnya itu dikurangan ya Kang ya. Kurang, karena Walaupun nasi pelanggan biasanya sok Suka rewel minta, gitu. nambah. Sok rewel nih. Gimana tuh? Yang rewel dalam artian geningan ini betul ada. Iya karena Ya paling kalau gitu mah itu Neng, apa namanya? Nambah. Bukan, kita kasih sambalnya dipisah. Sambalnya dipisah. Jadi kalau mau kayak gini kan sambalnya udah disatuin. Dimasak. Nanti kita dipisah kasih mangkok lagi khusus sambal. Oh. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu sering gak sih yang gara-gara takarannya dikurangin terus tiba-tiba komplain geningan kurang lada. Ada. Ayahnya. Ini kurang pedes. Ya udah sini bawa Neng. Nah. Kasih. Kurang pedes deh. Jangan udah Neng itu karena sakit perut. Padahal mah macang yang mahal. Soalnya aku kayak gitu biasanya kalau kurang. Tapi Oke. cewek jago ya, jago pedes paling jago. Iya benar. Iya kenapa ya? Tapi ada jaminan nggak makan di sini tuh nggak bikin mules gitu? Ya tapi untuk sampai sekarang belum ada sih orang. Belum ada. Ya paling isukan nama wajarnya. gitu. Isukan nama wajarnya. Tergantung yang penting tong hari ketahanan perut kali ya. Yang penting mah tong harita kene istilahna gitu. Oke, kita langsung bahas si seblak racingnya. Oke. Seblak racingnya dulu kapasitas tempatnya itu dari berapa orang sampai sekarang udah ada berapa banyak? Dulu waktu buka nggak pertama awal nggak bikin tempat lesehan. Sebesar itu. Enggak. Kita 2-3 kali proses. Cuman meja biasa. Enggak ada meja. Nggak apa? Cuman pakai Di lantai we gitu ya emperan. Di lantai. Kayak bangku panjang. Halaman rumah. Amben. Ambil. Bener, teh. Emang nggak ada kapasitas buat makan di situ. Terus? Karena request kita 3 kali perombakan. Yang pertama untuk tempat itu paling 6 meja. 6 meja awalnya. 6 meja itu 40 juta. Wow. Modalnya. Bukan pembangunan yang pertama.
Nyampe ngebangun si 6 meja eta teh 40 juta. ngabisin biaya segitu. 40 Oh, juta. luar biasa. 40 juta. Terus Terus akhirnya yang pas pembangunan kedua karena makin banyak yang ini kan yang pesan Itu membludak. karena yang 40 gram itu yang awal aku bikin warung yang barang miti tuh jenang pertama. 25 Awalnya Oh, 25. warung pertama. sama istri itu. Terus akhirnya 40. Akhirnya aku 40 karena request dari pelanggan. Ah ini udah tempatnya udah gak muat. Tapi itu ketutup berapa bulan akhirnya setelah pembangunan kayak gitu kan enggak kita lumayan ya. sistemnya berjalan enggak tutup enggak. Sambil iya nya, sambil nanti sangeureuy nya anya. Kita pindah ke rumah kita modif dulu. Oh. Kita barang-barangnya digeser. Jadi emang rumah pribadi dipakai usaha tah. Gitu. Tadinya awalnya cuma halaman, di halaman. Di halaman. Enggak, kita kira rumahnya di ini rumah di depan. Ah. Tempatnya di depan juga, depan gitu. Enggak jauh. Oke. Akhirnya si rumah eta yang sekarang teh dibikin buat usaha. Bukan, rumah masih ada tetap. Oh. Cuma di depannya, bangunan depan ada. Harus datang sih. Bangunan kosong luas. Harus datang. Kayak di sini terus itu tuh. Nah, Oh, rumah yang di depan dibeli tah. bukan Punya. Emang lahan punya sendiri. Keren. Mantap. Sekarang kapasitas bisa nyampe berapa banyak? di gedung baru, di gedung yang lama Gedung loh. Tapi emang gede banget. tuh 250. Wow. 250 orang yang baru, yang KFC baru aku bangun. 100 nyampe. Ya ampun, total bisa 300-an lebihnya. Ih, Seblak keren banget. doang. Sumpah loh, ini baru pertama ngedenger gitu. Maksudnya segede di Bandung pun nggak ada bi si tempat sampai apalagi ya, untungnya punya tempat sendiri ya. Keren Jadi gak kapasitasnya gede banget. Kita malam minggu nggak area depan aja rumah dipakai, pakai Ya pakai ampun. tikar, pakai sama kayak gitu. Aduh. Kalau malam minggu. Kayak orang wisata Kalau ya. misalkan ada apa ya nggak cukup nggak muat gimana? Ya mereka pada pulang lagi karena aku udah Waiting bilang, list. Aduh. teh maaf ini Hampura. udah overload banget. Aduh. Tempatnya udah nggak ada. Oh aku gimana dong? Aduh, ya Kalau ampun. mau nunggu ya esok. Aduh, ya Paling biasanya dibungkus ya. Dibungkus juga nunggu kan lama. Yang lain juga stay di kedai. pada makan. Aduh, ya. Iya sayang Apalagi kalau banget. malam minggu kan cewek-cewek sama pasangannya nggak mau diganggu. Iya, Udah benar. ininya juga udah Geus beak lila nongkrong keneh nongkrong nya. keneh. Jadi Ari dititah balik tengeunah ya. nah, jadi masa ngusir. Ngomong Iya geus sih. pelanggan banyak. Itu seru banget deh. Ampun. Oke, kita coba bedah menu-menunya. Menunya ada Oke. apa aja? Hari ini juga coba Bi kita liatin ke monitor. Ini dia sebelah racing ada apa Ini aja? masih ada 2 menu lagi di belakang nggak sih? Yang ini apa? Ini bakso balado. Bakso balado. Sambal sambal. Yang ini bakso ikannya. Itu bakso ikan komplit. Bakso ikan komplit. Favorit kita kalau tiap malam kelaparan. Iya benar. Bakso ikan. Ini, yang ini Itu kotak-kotak. bukan. Campur. Naon sih ya? Jamur enoki. Jamur enoki. Yang satu lagi mie naon? Mie balado spesial. Si sebelah mana sih? Sebelahnya ada di dalam. Ada kan ini gabungan. Coba sebelah mana orang asan. Ini Aing dagang seblak nu di bawah sejen. Cobanya kedap. Dri seblaknya Dri. Tapi perombakan menu ya. Dari awal kan mungkin cuma ada seblak doang. Beberapa Sampai menu akhirnya doang. sekarang banyak menu nih. Itu waktu tahun kapan? Udah mulai banyak. Nyicil tuh nyicil. tahap. Oh bertahap. Mid. Sekarang ada berapa banyak menu Totalnya. Ada 20. 20 ada. 20 menu. Karyawan ada berapa? 8 tadi. Karyawan Oke. seblak racing ini kue tiaw ya Iya, campur. sebelah kue tiaw. Oh seblak kue tiaw. Iya. Nah, jujur ya, gue dulu kan juga jualan ya dengan menu banyak nggak keteter. Menu banyak keteter nggak? Enggak. Serius? Jadi yang masaknya ada berapa total orang? Yang masak Koki. koki Aduh bareng banget nih. ada 5. Kokinya 5, waiters yang pelayan diharap 3. 3. Minuman kayak gitu-gitu 2 sama. orang. Oke, beda lagi. Oke. Kita masing-masing porsi beda orang. Oke. Ada level-level nggak? Ada Levelnya dari enggak pakai level, kita pedas sedang. Oke, pedas, sedang, Pedes banget. sama pedas banget. Yang ini yang dibawa apa? Kayaknya pedas banget deh. Enggak kayak sedang kayaknya. Hah? Sedang kayaknya. Iya sedang A. Sedang. Sedang. Oke. Ini range harga di harga berapa yang ini? Kita sekalian videoin kali ya. Yang ini harga berapa A? Itu apa tuh? 10.000. Hah? 10.000. Bohongan. Iya, di sini di racing itu paling murah. Murah, enak lagi. Aduh. Belit.
Gimana ini Say? Ara mencobain yang mana? Ara? Yang sebelah dulu deh. Itu mie balado. Ini bakso ikan balado. Tapi ini ada bingung naruh handphonenya. Iya benar. Dia pengen Andrian aja. Kayak gini aja. Cheers. Aduh, Aku mau coba. cut. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Aduh, bumbu rempahnya. Terus ininya nih kunyitnya kuningnya. Jadi si ininya kan diungkep bola ya. Aduh, Andrian enak banget. Best. Coba mengalahkan 2 seblak Grand Mutiara. Iya, the best. Aduh, besok kita makan di sana, Andri. Ya. Iya, harus dong. Mau mampir. ketemu ownernya nih. Mumpung ada nih. Iya benar. Untuk Mas, gua mah sejam sebelumnya kita bilang ke si Ael ya ke Azule. Arek OTW, mengges jadi teh ya. Mau antri. Duh. Ya enak banget, Ra. Rempahnya Kental, banyak. ya. Aduh. Yang ini bakso non dia, yang hidung. Ini aku udah potong ya. Bakso ikan lain, Bakso ikan. Buset, sumpah iya mah sambelnya kepelit. Iya, Harga rawit lagi berapa? Sekarang turun kayaknya. Lagi turun ya. Jadi ente iya ente cawerang ya. Jadi kentalnya. Kedem. Dia enak banget, Dri. Sumpah lebih enak dari ceker kamu, sumpah. Iya. Lebih enak dari bikinan gua, Dri. Sumpah ini enak banget. Enak banget sih bumbunya. Iya, si bumbunya. Kental, A. Oke. Minum. Enggak sayang, ah. Ya sumpah enak banget. Udah. Minum. Si A itu minum. Yang lainnya mau coba nggak? Boleh. Itu teh gue jamur inoki. Kayak enak. Enak. Boleh. Ini coba, yang ini ceban, yang ini, Itu sama 10.000. yang ini Demi apa? Yang itu 20.000. 20. Ini 8.000. Andri bakso ikan 8.000, Andri. Komplit. Ada apa aja dalamnya? Ada ceker dangkul, bakso ikan. Kayak kita bahas dulu yang ini. Kalau yang si seblak basicnya tuh kalau yang ceban itu isinya apa aja? Apa sih? Apa? Tong sampai apa tukang dagang? Itu ada telur. Telurnya setengah ya. Telur. Nu hijine teh ka mana? Kue tiaw. Kue tiaw. Ceker dangkul. Cokor. Ceker, dengkul, sosis. Terus Kue tiaw. udah. Enggak sih ya? Enggak pakai sayur-sayur ya? Enggak ada. Bawang daun doang. Oke. Ini enak banget sumpah. Tuh, liatin. Oke. Ambil yang itu. Ini harga ceban. Yang ini ceban. Jamur yang ini yang bakso ikan isinya ada apa? Yang 8.000. Ada bakso ikan, ada tahu, ada ceker, Endog, telur puyuh. Aduh, kuahnya kayaknya beda deh ini. Bismillah. Sikat aja. Gurih banget. Aduh, lihat bumbunya nggak pelit, Ra. Coba, ini kan bakso ikan, baksonya berarti ya. Potong ya. ASMR tuh codingnya. Bisa Ya. kecil sendok. Mantap. Aduh. Itu si A-nya tuh dikasih atuh. Oh, berarti apa nyesan? Ini ngelai dengan. Layan teh A. Kata matega tuh. Isu kan kayak berang adi tuh. Nih. Ini kayak kuahnya. Bismillah. Nah, kita pengen ini. Bakso ikannya produk sendiri nggak? Kita beli di pasar. Oh, beli di pasar kayak. Tuh jujur dia. Riuhnya sorangan. Oh, karena gak pegang gitu namanya. Bener. Komo kudu nyian berapa puluh kilo ya? Udah na subuh tak. Dari. Olahraga. Iya mah berarti bahan-bahannya beli instan ya? Beli instan. Tapi bumbunya yang juara marah. Itu yang nggak bisa dibeli. Banyak itu, oh my god, banyak banget. Udah. Yang enoki. Lihatin dulu. Nggak bisa. Coba. Aduh. Lagi. Itu masih ada 2. Ayo itu enoki. Aduh. Selain 5 menu ini ada apa lagi yang belum dibawa? Ya masih banyak. Pokoknya. Apa? Aduh muncul. Aduh balik ke dia. Ara. Masa mental Bi masuk? Enggak nih tuh sama Wibi udah masuk. Wow, luar biasa itu. Racing. Sebelah racing jadi ngajeng. Ngebutnya. Sumpah ini beda lagi kuahnya. Ini mah ada manis-manisnya. Udah mineral kali ya. Kan lihat aku sih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini segar. Pak. Beda ya? Beda ya? Iya naon ya? Aduh, Eta udang-udangan. udang frozen. Udang frozen. Ada itu kan. Tuh, oh ini frozenan doang tuh. Kita kan sebagai beranoki. Dumpling keju. Dumpling keju. Nah, langsung dari kamera. Nggak kelihatan. Aduh, Aku mau coba dumpling keju sama jamur enak. rebut. Sumpah orang keselila tengah daerah sebelah enak. Bismillah. Ini kalau bawain. Bener. Aduh. Ini mah ada manis-manisnya ya, Juara, pokoknya juara. Mau jamur enaknya lagi. Aduh, suka. Kan konten review di sini ya kan. Ini kita live streaming. Nanti konten review di sana ya. Nggak ada. Langsung di lokasi kita bikinin konten. Live streaming event nanti live streaming acara musik kita bikinin. Si Aca ningali si acara live streaming aku udah ninggal dulu nih ya. Sama Kabita. Ya kali omsetnya 10 juta habis sehari. Yang dibawa ke saha artisnya nyabi, bisa nyabi, tetap. Nggak ada yang dibawakan artis, artis Cikampek. Si Arya bisa nyanyi, kan nyanyi duet, bisa Arya. Tuh duet tuh, bisa nyanyi. Jadi artis reguler sebelah racing gue, namanya Ara Racing kayak Ara, ganti Ara. Racing. Gas spontan. Ada satu lagi ini kayak mie-nya lebih pedas deh, soalnya kering ya. Mie itu biasanya lebih pedas. Ambil. Mie balado kering, mie balado. Ya biasanya ini mie goreng. Iyalah mie goreng namanya bang. Oke. Jangan loncat lagi. Tapi itu Ra, apa namanya? Yang nggak bikin ribet adalah satu bumbu untuk semua ya. Jadi cuman beda topping dan isiannya. Bisa ini beda-beda rasanya. Iya tadi ada yang beda. Berarti pembedanya kayak si enokinya itu yang manis. Tuh. My God, ini kayak lebih juga bumbunya. Hai, apanya? Bumbunya beda-beda. Oh, tuh beda Cina. Cina sarua. Sambelna. Oh, sambalnya yang sama. Iya benar. Cuma bumbu. Yang beda mah yang sama mah sambal. Ini mie burung apa nih? Burung darah. Enggak. Tepung beras harus goreng. Enak. Gak ngerti lagi jujur li ini enak. Ini mie gorengnya enak banget. Jujur li Bukan enak banget. bukan Indomie kan? Mie. Tapi di sambelan ya. Loh, Indomie yang disambelin pakai sambelnya seblak racing. Jadi khas. Jadi nih pertanyaan, sambalnya jangan-jangan beli di pasar, Bi? Enggak ya? Digoreng pakai blender. Nah. Pengen tahu rawit sehari ngabisin berapa kilo? Berapa kilo di? 5 kilo nyampe ya? Kadang lebih. Weekend mah bisanya. Yang masaknya. Enggak. Bukan. Apa dong? Ya pelayan kan. Si Ama iya teh. Dia mah aduh kunci. Ya brand ambassador juga namanya. Dia. Udah. Udah. Kalau aku nggak ada dia kasih. Kalau aku keluar. Masih duduluran. Aduh ya Allah. Duh enak semua. Kayaknya dari teman-teman UMKM yang udah datang ke sini, ini yang paling tiap suapan kita bilang Bi. Kan enak semua Bi. Ini mah asli. Jujur Li, ini mah nggak pakai peres-peres mania, nggak ada. Dan ini akan kita rekomendasikan ya, apalagi orang-orang udah tahu ya, Ra. Orang-orang udah tahu, gue aja yang cuman lewat doang kemarin. Terus dia cuman denger doang gitu sebelah racing. Gitu. Aku dulu cuma nyobain sebelahnya doang, ternyata mereka punya banyak menu. Yang lainnya enak-enak. Iya. Jadi range harga itu harganya dari 8.000, 10.000 sampai yang paling mahal berapa? Paling mahal 25.000. 25 tuh menu naon? Menu buntel balado sama Buntel balado. Apa tuh Kata buntel teh buntel naon? Baso. Apa-apa? bakso yang ada tulang. Baso buntel. Gede. Jadi jurnalnya baso deui. Buntel balado sama mercon. Seblak mercon. Enggak sih emang udah jagoannya pedes kayak gini mah mau bikin apa aja kalau udah sambelnya dapet. Tapi pernah nggak kayak istri misalkan lagi sakit terus nggak standby terus yang masak orang lain berubah. Kan istri sekarang nggak masak. Nggak masak. Bikin sambal doang isuk-isuk Bumbu aja dia Bumbu. bumbu doang. tapi resep kayak oke bumbu. bumbu di ini kan penyakit gue ya penyakit saya usaha
Jadi si sambal misalkan saya yang bikin. Tapi ketika takaran masak lagi, itu kan anak-anak. Ya mecinan, garam, uyah dan segala macam, itu kan anak-anak. Sejauh ini gimana? Bumbunya sampai ditakar nggak? Atau udah takaran anak-anak? Feeling gitu. Udah bumbu mah masakinnya istri aku aja. Heeh. Gak boleh orang lain. Si sambal, nah. Sambal sama istri masak. Si bumbu nak? Ya kayak bumbu misalkan masak seblak. Bumbu udah jadi, kita bikinnya misalkan sebadeng nih bumbunya. Di apa? Jadi karyawannya cuma nakarin gini doang, takarannya. Nah, takutnya kalau Itu yang nakarin apa? Oh, nakarin sambal. Bumbu Sama sambal teh disatuin? Iya. Oh, yang udah dinyatuin, Bi. Jadi sambal sama bumbu, uyah, mecin, garam segala macam, udah disatuin. kecap udah jadi sebadengan. Bumbunya seblak doang, bumbu seblak yang disatuin mah, sambal mah misah. Oke, si bumbu-bumbu uyah, misalkan masak bakso ya, kan diuyahan di kecapan di ieu deui kan? Eta kumaha? Diracik itu mah. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Nah, Ada satu kesatuannya berarti nggak dipisah-pisah. dipisah atau diracik? Diracik ada berarti. Jadi perbungkus. Enggak kan? Enggak. Harus ke dapurnya deh gue. Ya, jadi kan kalau misalnya garam cuma segini doang. Ada garam harus dicu. Nah itu maksudnya. Itu kan tangan orang kalau misalkan beda lengan beda rasa. Tapi untuk saat ini belum ada komplain dari Sejauh ini aman. Tapi Ini bikin anak-anak atau istri? istri kayaknya istri. Arek dibawa ke media. Istri kayaknya. Istri itu. Tapi dia sih yang tahu tadi. Cano masak. Istri tadi yang Si Teteh. Teh enak banget. The best. Kayaknya tuh tadi. Iya, pantesan. Keren, tapi Lagi ya? ada satu lagi ya di sana. Enggak, udah 5. Nggak ada. satu lagi tadi di Naon? Oh dimakan ya nggak apa-apa. Sama si A-nya lagi. Sama Kak Andri udah pasti. Oke. Tapi menurut A ya 1 sampai 10. Udah 10 berapa? semua sih. 10 Udah sih beneran. Udah A. semua. Aduh nggak bohong, sumpah. Mau makan Nggak. lagi. Iya besok gue kesana, sumpah. Besok meeting jam berapa sih? Sebelum meeting deh gue ke situ Jam dulu. berapa? Bukannya jam berapa A? 10. 10 Jam 1 sampai kesana makan siang. Prima Media Pro kali ya kesana kita ya. Yuk besok yuk. Oke, kita kesana. Berarti aku harus datang ke sini dong. Hah? Ya iyalah. Kita kesana kita borong. Nanti konten reviewnya beda lagi nanti. Sambil ngobrol-ngobrol sama. Oke deh. Ra, ada yang mau ditanyain lagi nggak Ra? Seputar usaha dan menu-menunya Ra? Mungkin kedepannya bakal ada ini guys. Cabang nggak? Akan buka cabang nggak? Atau yang kayak eksklusif nih di Cuma di Cikampek? situ doang. Aku mau nggak ini ya, nggak pengen buka cabang. Ih cuco, emang gitu sih kayaknya. Aku pengen ada rencana ada mau di 2 tingkat. Di tempat itu? Juara. Kayaknya ada. Kadang kan orang mah gitu ya. Kadang orang mah semakin rame. Ada tak keingin, orang yang muka di Karawang, kayak yang muka di Cikarang, kayak yang muka di Bekasi. Ya banyak yang nawarin mah, gabung. Franchisean gitu. Ayo gabung, aku yang buat tempat mah. Antar aja. Aku pengen punya ciri khas. Itu. Sate Marangi kan gak buka cabang dia. Bener, bisi ya gitu ketika buka cabang segala macam dengan yang maintain beda, dengan yang masak beda, walaupun misalkan si teteh sambal mah geus intinya sambal di si teteh gitu. Taunya beda gitu. Ngelola nama gitunya. Gitu. Aku gak buka cabang. Belum lagi kalau buka cabang kan berarti makin banyak dong pesanan. Pegel lah. Iya kan beda lagi, itu mungkin si teteh mah udah ngasih resep ya. Kalau cabang pasti jatuhnya gitu dah. Takut kali tak. Iya, takutnya ya itu bukan takut karena si resepnya nanti dicuri, lebih ke takut rasanya nanti berubah. Ke situ nggak sih, A? Bisa jadi. Kuis kali ya. Dua-duanya berarti. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Oke, jadi keinginan paling terdekat si Seblak Racing teh mau diapain, mau kayak gimana? Untuk kedepannya. Ya intinya tetap dirasa nggak pernah berubah. Karena rasa nggak pernah bohong ya. Lidah nggak pernah. Buktinya dari mana-mana juga udah tanam. Iya, paling jauh konsumen dari mana? Dari Bogor. Aku dong. Dari Bogor. Dari Bogor. Dari Bogor. Pernah aku waktu libur family gathering pertama tuh sama karyawan di Charter. Itu family gathering dari Yang pertama di sebelah. family gathering karyawan-karyawan sebelah. ini kan- Pada jalan-jalan ya. Prima boleh deh. Terus ada itu dari Bogor 4 orang pakai Honda Beat sedang hamil kayaknya, langsung foto-foto kirim ke WA. Aku dari Bogor tahu cina ini udah di sebelah ternyata jauh Tutup. Aduh. Aduh kasihan. Itu posisi lagi pada hamil. Lagi pada hamilnya banyak kan ya. Barengan. Gimana sih Neng? Memang ada acara kan udah di Info. Di Instagram. Di Instagram, di IG, di WA, di Facebook. Aku mau libur. Gak tahu nggak berteman. Eli, ini bukannya tiap hari?
Buka tiap hari. Ada liburnya nggak? Liburnya hari Rabu doang. Kenapa hari Rabu? Karena di belakang rumah ada pengajian ibu-ibu. Jadi setiapnya kita hadiran. Iya. Itu berarti makin berkah Abel ininya. Tapi kalau misalkan di Seblak Racing kan kebetulan lokasinya luas banget ya, besar banget. gede Itu banget. bisa kayak sewa buat acara birthday, gas atau ya gak sih? Iya. Terus nanti itu Jadi function room ya. Seblak. Bisa. Menunya sebelah. Hajatan, iya kan menunya sebelah. Bisa. Bisa. gitu. Mau ada yang nyewa bisa. Pernah dulu penuh nyewa mau Acara apa? Ulang tahun? nikahan. Oh iya. Nikahan di situ. Tapi jadi. Nggak jadi. Gara-gara. Ya nggak tahu katanya pada. Jadi aku mau sewa. Ya udah sok. Mau sewa. Karena tempatnya gede kali ya, Ra. Kayak aula ya, kayak Iya aula kayak jatuhnya. aula besar. Kayak gor lah. Gor mah. Bisa Oke. buat nyembat. Sekali lagi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis ini. Yang terakhir deh ya sama si harusnya ada games atau challenge mungkin ya. Aduh PR. Buat si Mungkin Akang kasih ini. tahu aja buat nanti di sounding lagi Instagramnya. Boleh, Facebooknya, WhatsApp. boleh. Sounding kok sounding sih? Disapa dulu lagi live juga ya di akunnya si Akang ya. Lagi jadinya? Oh nggak jadi. Oh, nggak ada. Tapi aku tadi bikin status WhatsApp gitu kan. Prima Media Pro X Block Racing. Ih banyak yang komen Rame. Kak itu enak tahu di situ gitu. Tuh. Sumpah deh. Alhamdulillah ya. Bisa terpercaya ternyata. Tuh, bisa terpercaya. Oh my god tuh. Arami gorengnya itu, mau enak tuh beb Tuh. gitu. Kayak, aduh jadi pengen. Aduh banyak. Suka. Suka. Ya udah nanti kita bakal balik lagi ya. Abis ini yang terakhir ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Seblak Racing. Betul banget. Jadi buat para tetangga jangan kemana-mana tetap bisa apa tetangga. Siaran paling asik. Barang tetangga. Sobat tetangga. Siaran paling asik. Barang tetangga. Malam ini begitu asyik karena kita ditemani Sama makanan-makanan Seblak Racing. Tiba-tiba moodnya tuh langsung naik gitu loh. good mood gitu ya. Langsung good mood. Kayaknya emang Nggak makanan ngantuk, jadi nggak pedes. ngantuk. Hah? Iya, biasanya we kita guys mau mejena, Mau jadi tuh. mau mejena tunduh, mau mejena Emang kalau makan makanan mau mejena pedes. tunduh, mau mejena lapar. Kalau makan makanan pedes tuh jadi ini ya. Jadi Ningkatin segar. adrenalin Ini gitu aku ya. mau nanya deh, kamera baru ya? Enggak, kenapa sih? Cerah. Kok Lama kayak semua. lebih jelas, lebih terang, lebih Lebih bagus. Lebih bening ya. Iya tahu. Saja. Mungkin cantik kan. Ya bukan mungkin atau. Oh, Bibi yang cantik. Disapa dong yang di rumah. Si istri sama anak sama teman sama pelanggan mungkin cepat tahu pada buka IG Facebook gak? Kayaknya bukan. Coba disapa dulu dong. Hai. Hai para pelanggan Seblak Racing 37. Mm-mm. Kita lagi di mana nih? Prima Media Pro. Prima Media, Media. bro. Sapa tetangga. Paling asik. Bareng tetangga. Diapalin. Diapalin ya. Oke. Astaga, mending sih aja sekalian kita ajak ini. Apa? Topik juga. Iya. Tapi ya kalau ngomongin si Seblak Racing, selain tadi keunggulannya harga murah, rasanya enak. Apalagi yang dimiliki dan jadi keunggulannya si Seblak Racing. Kita meskipun beberapa varian apa namanya Menu? tapi tetap aja rasanya nggak pernah berubah dari dulu. Oke. Kita punya itu aja. Mm-mm. Jadi orang pada bolak-balik. Pelayanannya gimana? Alhamdulillah pelayanan. Barager teu, ramah. someah teu. Bisi nanya gitu. Biasanya kalau ada tempat makan yang udah terkenal gitu ya. Biasanya suka acuh tak acuh gini kan kau. Gitu yang marah-marah aku cuek. Aku baru nggak. Sering gitu. Iya, Awibi juga maksudnya kan emang sering jajan kemana-mana ya. Jadi ketika mentang-mentang rame kadang orang gitu. Itu tuh yang harus bukan yang ngajarin ya. Bener itu. Ngingetin yang jangan sampai istilahnya dahar geus ngeunah, pelanggan geus loba rusak gara-gara eta. Iya. Gitu. Itu yang harus tetap dijunjung tinggi gitu. Dijaga lah intinya. Dijaga. Kayak jangan istilahnya ngajak. Iya di mana sih musiknya? Di mana sih? Dari mana? Apa Ibi? Oh iya benar. Iya. Nah, Gitu. Apa namanya? Tuh kan lupa. ini pelayanan. Pelayanan kayak harus dijaga. Tapi kadang juga ada beberapa orang yang datang. tapi pengen tahu nih. Komplainan selain dari rasa, pernah nggak ada komplainan di luar rasa sama dari karyawan? Dari apa namanya dari si Paling pelanggan? komplain mereka itu nunggunya lama. Lama karena Aku, rame. sebelumnya udah pernah bilang, Ibu, Punten. maaf, nih antriannya banyak, mungkin nunggunya agak Sempet lama. bilang. Pokoknya
sebelum mereka pesan aku udah Minta maaf duluan ya, udah wanti-wanti ya gitu bisa. Kan tahu sendiri kalau yang ibu-ibu kan Standby bilang kayak gitu ke ibu-ibunya. sebelum pada menulis bagus pesanan lah ya. Tuh, diwanti-wantinya. Ibu punten maaf, ini lagi overload, lagi penuh banget, paling nanti 1 jam lebih. Aduh. Kalau mau nunggu ya Mangga. Atau kalau mau sekalian keluar dulu gak apa-apa gitu. Bisina kan mama kan uring-uringan ya. Karena bukan bisina sekali 2 kali itu yang kayak gitu udah sering. Kayak entah ibu kan entah nggak apa-apa. entah komplain secara langsung, entah komplain di sosial media. Kan biasanya jebret gitu nya saku mama nanti gini kan. Nulis di WA, nulis di IG kan nanti malah jelek ke kita. Tapi kita punya kelebihannya gitu. Meskipun kita nunggunya udah 1 jam, terbayar dengan menu makanan. Kepuasannya ya. Gitu. Sampai banyak dari ada nih aku punya video dari pelanggan aku di Galumas. Aku nggak kecewa banget meskipun aku nunggu lama. Kata dia. Tapi ini rasanya benar-benar enak. Kebayar lah ya. Kebayar lah, nggak sampai kecewa banget. Itu terbayar. Meskipun aku nunggu 1 jam lebih, tapi terbayar dengan rasanya yang benar-benar enak. Gitu. Aduh. Sampai ketagihan dia. Aku tuh mau, cuman jauh doang. Jauh karena 3 lu ke Cikampek ya. Pokoknya aku mantap banget, enak. Baru ngerasain sebelah bener. Kata dia teh. Jadi waktu aku nunggu 1 jam, kebayarnya aku Rasa. Mantap. Salut. Keren banget. Keren ih. Ini juga bisa Masih jadi pengen Gak usah lagi. Iya kan. Ini juga menggugah orang-orang yang mungkin sekarang ini lagi lemas untuk usaha atau baru mulai usaha atau yang sekarang ini lagi mempertahankan usaha. Mungkin ini mas sharing ya dari seseorang yang mungkin bisa dibilang kan ada istilah gini. Gak ada hasil yang mengkhianati proses. Iya. Karena sudah melewati proses dari tahun 2012. Bukan waktu yang sebentar 9 tahun untuk membangun usaha. Bukan waktu yang sebentar juga untuk mempertahankan dan istilahnya ya untuk bisa ngenalin ke banyak orang dengan ketidakpedean di awalnya. Iya mah jajanan budak, nu jajan dengan 2.000-an gitu. Nyahona batur nu leuwih pede merekomendasikan. Nah iya masuk laku dah, kesia bisa sukses gitu. Sampai ngomong gitu nyeletuknya. Betul. Boleh dikasih tipsnya, dikasih ilmunya. Gak apa-apa kita bilang ilmu karena ya sudah terbukti gitu ya dengan apa yang sudah dijalani. Apa sih kuncinya biar bisa seperti yang lakuin gitu sampai sekarang dari nol karyawan pabrik yang sama-sama resign, buka warung, taunya punya warung seblak. Apa kunci dan tips yang harus dijunjung tinggi nih sama para pelaku usaha? Tip dari aku sih apa ya? Mungkin rasa sendiri jangan sampai berubah lah. Kualitasnya ya. Kualitas harus dipertahankan itu. Cara penyajiannya, sopan santunnya terhadap pembeli. Apapun pembeli itu kan tetap raja. Harus kita dilayani lah. Jangan sampai buat kecewa. Nanti kan pada kabur kalau kecewa. Kalau dari strategi untuk memanage si tim dan karyawannya sendiri gimana? Kadang kan ada ya susah ya ayah nyatuin beda kepala tuh beda orang tuh susah gitu. Gimana caranya untuk mengelola istilahnya teman-teman, tim, keluarga untuk bisa kompak gitu? Paling kita habis tutup nanti kita ngobrol-ngobrol bentar. Briefing. Hari ini kekurangannya apa? Evaluasi. Apa nih? Mungkin tiap sebulan sekali kita keluarlah ajak karyawan. Jalan. Mungkin kan di balik aku kan mungkin ada balik orang rezeki dari mereka juga ya ayah. Ada peran di balik layar. Kita nggak bisa juga istilahnya bahasa ininya gini. Gak bisa sukses sekarang tanpa ada support atau ya bantuan dari tim ya. Gak bisa sendiri ya. Orang-orang yang di balik layar itu yang paling berjasa. Dia kan tidak tahu. Dia kan yang masak babak-babak di belakang mereka ya. Keren banget. Keren. Ya itu dengan cara kayak sebulan sekali ya sesimpel ajak makan jalan ya. Jangan 3 bulan sekali famgate yang tadi dibilang gitu. Dan itu treatment itu sempat Awibi lakuin. Jadi setahun tuh ada minimal tuh ya sekali gitu. Dan itu istilahnya kita gak ngeluarin duit gak gede gitu ya. Tapi bisa ngebayar bisa bikin mereka happy ya. Bener gak? Bener. Selain happy, yang kedua akan loyal ke kita. Bener gak? Jadi akan loyal. Ngedoain. Iya. Ya pasti akan yang baik-baik. Pasti kan nggak doa aku kan pasti doa mereka yang ditangguhkan. Iya. Masya Allah. Keren banget. Keren.
Kayak harus bikin podcast sendiri. Podcast nanti kita podcast terus Soalnya, siaran live stream kakak menginspirasi. Jadi kita tuh ada podcast namanya Podcast Pro. Jadi orang-orang yang memang kita ngebahas profesinya, ngebahas problematika hidupnya, pro kontranya juga. Jadi dibahas. Ya kan seblak racing 12 tahun. Pengen tahu nih. Omset sebulan closing dapat berapa? Aku bayar karyawan. Mau ringan nih, mau santai dijawab. Padahal gede banget gitu kan. Gaji karyawan aku sebulan aja lebih dari 30 gaji karyawan. Sebulan lebih dari 30 juta. Ya, Buat karyawan aja. Ya itu dihitung aja lah. itu hitung karyawan aja gaji. Karyawan. Omset warung sebulan menang baraha. Kotor. Kalau Kotor ya, jangan bersih nggak apa-apa. ya gitu ya pokoknya mah. Nggak apa-apa. Dapat berapa bayangan? Oh haji eti aja kita tahu. Dia angka berapa? Yang terakhir deh, yang paling rame, yang paling gede. Pernah dapat closing 100 lebih. Kotor ya? Kotor. Di kotor. Mantap. Masya Allah. Keren banget, salut. Keren ya ampun. Tapi emang si A-nya juga pinter gimana caranya bikin si karyawannya tuh Nyaman. Iya kayak sebulan sekali tuh kayak jarang deh. Treatment ya. Jarang banget kayak tempat makan. Ada yang kayak gitu biasanya kantor, A. Kantor juga gak sebulan sekali. Iya. 6 bulan sekali lah. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Keren. Ya sebulan sekali sesimpel cuma ngajak makan nongkrong main ya. Banyak Bikin keluar. seneng orang tuh pahalanya kayak, bagus. Iya. Berbagi mereka juga. Keren banget. keren. Ada yang mau ditanyain gak? Masih menyempil gak Ra, ditanya? Guys aku udah cukup ya. Masih pengen. Enggak juga. Jadi nanti kalau misalkan podcast baru jangan Kak Odi Awi. Nanti ngomongin makanan. Tapi Odi juga kan termasuk yang bisnis tau. Oh iya benar. Yang ngulik banget tentang Jadi sempat kulineran. kepikiran pengen buka usaha lagi. Banget ini banget. Karena gitu dulu saya ninggalin usaha itu karena kerjaan, karena passion. Saya kan hobinya kan emang di radio, terus nge-MC. Sempat kerja di Jakarta di 5 tahun. Ninggalin usaha saya tutup tuh gara-gara saya ngejar-ngejar itu. Tapi memang udah jalannya ya, udah nggak ada yang tahu gitu jalannya. Balik lagi ke sini, terus usaha kemarin pas di Jakarta, usaha di Kerawangnya tutup, usaha tutup, kerjaan beres di Jakarta. Balik lagi ke sini tuh nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa. Tapi hikmahnya banyak sih, gitu. Ilmunya yang banyak, pengalaman dan banyak, kayak gitu deh. Oke. Pengen tahu nih. Cobaan paling besar, hal tersulit yang Pernah dialami selama ngebangun usaha apa? Usaha. Cobaan, hal sulit. Ya paling Pas pandemi dia apa lagi tuh? Kemarin sempat pengaruh nggak? pengaruh 1 bulan aku tutup. Karena aku langsung dari pihak kepolisian. Kau boleh ya. Langsung merapat, kalau bisa tiarap dulu kata dia. Oh tiarap tuh maksudnya gimana Pak? Tutup Ya, dulu. tutup dulu aja istirahat. Karena kan dressing tercolok. Terlihat ya, ramai Rame mulu. banget. Kata dia. Terus sementara mah kita tutup dulu aja. Terus gimana selama 1 bulan itu? 1 bulan ya, Karyawan nggak kerja? ya kerja. Ya tabungan kita ambil dulu. Buat makan aja. Sekarang waktu kemarin kan di pandemi mah jangan ngukur bati dulu. Untung lah harus bertahan gini syukurnya. Bertahan hidup udah syukur. Selama sebulan ya kita tabungan dulu. Kita Anak-anak off? off dulu ya sebelum kita kan juga jualan di. Memang nggak boleh. Oke. Tapi pernah ini nggak keluar masuk karyawan yang ini pernah dialami sama Wibi zaman dulu soalnya. Keluar masuk karyawan yang baru 3 hari besoknya keluar karena terkuat gitu. Atau yang ada karyawan yang keluar dari situ terus muka seblak sorangan. Enggak, sampai sekarang karyawan udah 2 kali personil. Dia karena kerja di pabrik, aku mau dikerjain tadinya. Terus kerja di sebelah racing. Besok di racing pada banyak sih yang pengen mau kerja. Kalau aku bikin status jadi ya butuh orang nih buat ini nih. Langsung nyamber. Karena kan yang karyawan aku yang nikah. Hmm. Aku mau. Tapi aku bilang untuk sementara
sementara diprioritaskan untuk saudara sama tetangga. Apapun kan sebaik apapun kita sama tetangga kan kayak masa orang yang jauh Dari jauh. Tapi sejauh ini berarti karyawan-karyawannya dari saudara sama tetangga ya. tetangga aja diprioritaskan tetangga sama saudara aja. Keren Itu gak sih yang banget. aku dapat apa? Apa? Kakak tuh pinter memuliakan orang. Ya gak sih? Kayak pinter menyenangkan hati orang. Jadi akhirnya ya itu rezekinya. Oke. Keren banget. Jangan nangis. Iya jadi pengen buka usaha lagi. Tergiur karena bukan tergiur karena udah pernah merasakan manisnya usaha kuliner gitu. Pernah usaha kuliner yang tadi bilang makanya saya nanya. Sampai tutup closing di angka berapa gitu kan, di angka 100 kayak gitu-gitu. Itu saya pernah melalui itu gitu walaupun ya tidak sampai sebesar itu tapi jujur dibanding saya kerja di perusahaan, usaha kuliner tuh lebih gede. Iya. Iya kan? Kalau kita fokus aja. Udah. Itu aduh. Kalau jualan kalau udah ketemu 1 tahun itu cepet. Ya, kalau udah ketemu benar. Benar. Di aku pribadi yang ngalamin di pabrik 1 bulan mungkin di dagang Lu 1 dagang. hari. Paham kan? Iya iya. Kalau ada rezeki mah gitu dagang. Iya. Oke. Dia pengen masak gue Ra. Pengen masak. Ya udah sana main ke dapur yang sebelah Resi. Nanti kita Terus yang bikin versi gue ya. bikin konten Awibi versus yang masak di sebelah Resi. Iya benar. Wibi Siapa yang menjadi menang? koki Iya benar. sebelah Resi. Bisa tuh cucu. Oh my Bikin god. konten ya. Bikin konten. Oke. Terus konten aja. Kayaknya banyak yang bisa dikerjasamakan di sana karena satu lagi ada live musiknya tiap hari nggak atau weekend doang? 3 hari, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Wow, seru. Jumat, Sabtu, Minggu, JSM. Malam Sabtu, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Mantap. Itu banyak itu. Udah yang mau sama Itu yang pada ini yang isi reguleran temen-temen, tetangga atau dari luar? dari luar, dari Cikampek semua. Coba tahu gak sih Yogi? Yogi. Anak band apa namanya? Tahu aja. Cabutan ya. Gitu. Jumat, Sabtu, Minggu berarti ada event. Oke. Terus apa lagi? Seru. Bukanya dari jam berapa? Tadi jam 10. Jam 10. Tutup sampai jam? 10 sampai jam 10. 12 jam. Oke. Rekor ceker bukan ceker berarti. Cekeran. Sehari nyampe berapa puluh kilo tadi? 1 ton ada? Bola. Enggak. 1 kintal. Oh 1 ton. 1 kintal itu berarti 10 kilo ya? 100. 100 kilo lah. 100 kilo. Itu campur ceker doang atau ada tulang sama tulang ya? Supplier udah ada berarti? Ada. Aku barang-barang sekarang mulai dikirim. Iya kalau udah partai gede mah nggak kayak. Cuman kali selembaran langsung dikasih ke WA. Iya. Iya. Sampai punya frozenan segede gini. Gede-gedenya. Lu galal gede. Kita yang di depan ini di sini. Aku punya freezer 4. Keren banget. Khusus buat daging, buat sayuran. Keren banget. Awibi mau jual showcase loh. Ada 2 nganggur. Bekas warung dulu sampai kursi-kursian dulu. Ih bener ya, itu sedih tau. Jadi emang ada, nanti aku liatin bekas usaha aku dulu. Kasih ya, bisa hoax kan, ngaku-ngaku. Jadi aku dulu sama usahanya ceker tapi seblak juga ada. Emang kuliner di pedes tuh edan. Karawang mah bener tuh. Sunda sih Karawang Sunda mah kan resep pedes, resep lada. Ke rumah Cikampek panas, diberes seblak lada. Udah itu mah combo. Rawang Cikampek tuh udah makanan pedes tuh udah juara. Gak tahu kenapa si seblak ini kan awalnya kan musiman, tapi panjang ya. Banyak orang yang gitu gak sih ya? Kayak waktu awal-awal kan seblak, mah makanan musiman. Iya. Kayak nggak tuh usum deh, tapi enggak buat seblak. Iya gak sih? Kayak kemarin kan ada misalkan ada pisang nugget, aya kue naon, aya roti kukus. Yang viral mah kadang-kadang jarang lama. Tak eta. Jarang lama dari minuman. Karena si seblak kan dulu kan viral. Tapi awet sampai sekarang. Jadi kastanya tuh seblak mah udah kayak bakso. Bakso mah kan sepanjang zaman, Ra. Keterima ke semua lidah. Ke semua lidah.
Walaupun banyak orang yang kalau nggak suka, sebelah mau bau kencur, ya kan, yang itunya kan gitu. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol hari ini, membagikan perjalanan dan juga menginspirasi nih mudah-mudahan ya. Betul buat para banget. tetangga yang lain yang sekarang ini baru mau mulai usaha, yang lagi lemas-lemesnya usaha, atau juga yang lagi semangat-semangatnya usaha juga untuk saling mengingatkan Dan gitu ya. saling support satu sama lain. Betul. Dari 2012 sampai 2021 9 tahun Dagang loh ya. seblak. Kayak 6 bulan udah loyo. Aduh, lihatlah Kang Sule. Betul. 9 tahun cuy. Dan perjalanannya ternyata membuahkan hasil ya. Betul. Dengan usaha yang sekarang semakin besar. Terus juga penghasilan pasti. Terus juga timnya semakin solid. Betul banget. Lu lagi ada rencana mau di apa namanya? Apa? Tingkat 2. Tingkat 2. Keren banget. Dan hebatnya tidak tergiur untuk kerjasama atau buka cabang biar eksklusif dan otentik. Keren banget. Gitu Kang, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol hari ini. Seblaknya Makasih juga banyak hatur nuhun hari ya. ini. Akhirnya aku bisa merasakan seblak viral di Cikampek. Kalah sama aku. Iya, kamu udah pernah ya. Udah pernah. Kita ketemuan lagi besok para tetangga dengan tamu yang berbeda. Betul sekali buat para tetangga juga. Terima kasih yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 10 malam ini. Terima Betul. kasih buat Kang Abi, Yuk. Kak Andrian, buat tim dari Seblak Racingin juga, buat Awibi. Makasih. Thank you juga ada dong hari ini. Jangan lupa para tetangga, tayangan ini kalau misalkan tadi kelewatan, besok Kang nanti insya Allah kita tayangkan di YouTube. Jadi semua para tetangga atau juga pelanggan dari Seblak Racing, besok kalau misalkan ada TV di sana ditayangin lagi juga bisa. Betul Bisa sekali. ditonton. Bisa di rewatch lah ya. Rewatch ya. Mas. Kita pamitan ya. Ketemu lagi besok jam 7 sampai jam 10 malam hanya di Sapa Tetangga. Siaran balik ngasih bareng tetangga. Assalamualaikum, dadah. Istirahat. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.